Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku membahas latihan ulangan bab 3 IPAS kelas 5. Perhatikan gambar berikut. Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh magnet untuk menarik benda logam terletak pada nomor jelas ini adalah dia. Kalau magnet berarti kekuatannya berada yang paling kuat adalah di ujung magnet, berarti kutub magnet, berarti yang ini jelas adalah nomor 1 ini ujungnya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Simbol A, B, C, dan D melambangkan kutub-kutub magnet. Jika B adalah kutub selatan, berarti ini selatan. Ini berarti B adalah kutub selatan, serta kutub A dan C didekatkan keduanya saling menarik. Maka kutub D adalah kutub, berarti ini A, berarti ini N, North, atau dia kutub utara ya. U aja kutub utara, berarti ini selatan, ini utara. Nah, jika dia saling menarik, berarti ini kan harus beda jenis A dan C, berarti di sini E, berarti di sini D-nya, berarti di sini selatan, kutub selatan ini. Nah, berarti jelas ini adalah ini U, utara. Maka yang benar adalah yang ditanyakan D, berarti kutub utara. Berarti jawabannya A. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, sifat-sifat magnet yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan. Nah, ini jelas adalah yang 3 dan 4. Nah, ini 3 dan 4. Kalau ini jelas ini tidak tepat. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4, berarti yang D. Selanjutnya nomor 4. Gambar di samping menunjukkan proses pembuatan magnet dengan cara, ini jelas adalah dialiri listrik, seperti yang D. Gambar berikut yang menunjukkan rangkaian listrik yang disusun secara seri adalah, ini jelas adalah seri yang berderet. Ini seri, ini berarti ini jawabannya adalah yang D. Ini paralel, ini bercabang ini ya. Ini tidak bercabang, berarti yang ABC ini paralel karena dia bercabang. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Alat-alat yang memiliki perubahan energi yang sama dengan alat pada gambar tersebut saat digunakan adalah, nah ini adalah memanaskan roti atau apa ini, berarti kan dia harus seperti memanaskan, berarti yang menunjukkan panas itu berarti kan yang D, berarti setrika listrik, teko listrik, dan rice cooker, berarti jawabannya adalah yang D. Ini yang sama. Nomor 7. Salah satu upaya penghematan listrik adalah dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Contoh upaya penghematan listrik lainnya adalah, yaitu jelas menggunakan energi alternatif. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nama alat ini jelas adalah panel surya. Ini jelas ini adalah panel surya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar 2 dan 3 dihubungkan dan saklar 1 tidak dihubungkan, maka lampu yang tidak menyala adalah hanya 5, berarti hanya nomor 5 saja. Selanjutnya nomor 6. Aliran air yang digunakan sebagai sumber energi pada PLTA merupakan sumber energi kinetik dan gravitasi. Selanjutnya nomor 1 bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Percobaan pada
gambar di samping menunjukkan percobaan pada gambar di samping dapat membuktikan sifat magnet, yaitu memiliki gaya magnet. Nomor 2. Sebuah magnet batang dipotong menjadi dua. Masing-masing potongan magnet tersebut akan memiliki kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, alat pemutus dan penghubung arus listrik pada kabel dari sumber listrik ke alat-alat elektronik dinamakan saklar. Nomor 4. Pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi yang tidak berasal dari bumi, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nomor 5. Ayah membelikan ibu mesin cuci. Salah satu kemudahan yang diperoleh ibu setelah menggunakan mesin cuci tersebut adalah hemat tenaga. Selanjutnya bagian C. Nomor 1. Tulislah 3 cara membuat magnet beserta penjelasannya. Nah, ini itu cara membuat magnet, yaitu digosok, induksi, dialiri listrik. Nah, ini adalah penjelasannya. Kalau digosok, magnet memberikan sifat kemagnetan yang tahan lama. Induksi, magnet didekatkan ke logam. Dialiri listrik, kawat terhubung ke baterai. Nomor 2. Paku-paku bekas yang tersebar di jalan berbahaya bagi pengendara kendaraan yang lewat. Paku-paku tersebut dapat menancap di ban kendaraan dan menyebabkan ban bocor. Bagaimana cara mengatasi paku-paku yang tersebar di jalan tersebut? Nah, biasanya kita pakai magnet ya, berarti ranjau paku di jalan dapat diambil menggunakan alat penyapu ranjau magnet, yaitu dialiri listrik. Selanjutnya, nomor 3. Amel memiliki benda-benda berikut, yaitu 3 buah lampu, 2 baterai, dan kabel. Amel akan membuat rangkaian listrik dari benda-benda tersebut. Nah, gambarlah sebuah rangkaian listrik seri dan sebuah rangkaian paralel dari benda-benda tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah rangkaian seri, sedangkan ini adalah rangkaian paralel. Nah, kan. Tulislah sifat-sifat dari setiap rangkaian listrik tersebut. Ini adalah sifatnya ya. Kalau yang rangkaian seri disusun secara berderet tanpa cabang. Kalau yang paralel sifatnya disusun dengan cara berderet dari sumber energi listriknya. Nah, ini selanjutnya. Ini lampu menyala lebih redup. Nah, ini sifatnya tinggal dipilih mana yang mau digunakan. Jadi ini adalah sifat-sifatnya. Lampu menyala lebih terang, kalau ini lebih redup. Nah, ini kalau yang lepas satu alat listrik dari rangkaian, maka alat listrik lainnya padam. Sedangkan kalau yang rangkaian paralel, putus satu aliran listrik, tidak berdampak pada cabang lainnya. Selanjutnya, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk. Nah, yang pertama, ini energi listrik yang ada di trafo penurunan tegangan. Jadi energi listrik yang ada di trafo penurun tegangan akan dialurkan ke gardu induk. Nah, kemudian di gardu induk ini tegangan akan diturunkan 20 kV. Kemudian dialirkan lagi ke gardu distribusi. Nah, di distribusi ini tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Selanjutnya dialirkan ke trafo distribusi. Nah, dari sini atau artinya trafo distribusi ini listrik akan disalurkan ke rumah penduduk. Nah, demikian. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat sebelum dan setelah ditemukannya telepon pintar. Nah, ini sebelumnya itu masyarakat berkomunikasi harus bertemu secara langsung. Nah, sedangkan yang setelahnya yaitu
masyarakat berkomunikasi tidak secara langsung. Kemudian sebelumnya berkomunikasi jarak jauh harus menggunakan surat. Biasanya dulu sebelum ada itu menggunakan surat. Nah, kalau sekarang berkomunikasi jarak jauh bisa dilakukan dengan mudah, bahkan bisa saling bertatap muka. Nah, kemudian selanjutnya, jika ingin membeli kebutuhan hidup, mereka harus ke pasar. Nah, sekarang setelah ada smartphone, jika ingin membeli kebutuhan hidup, mereka belanja online, berarti tinggal memesan. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.